Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai praktikum kami mengenai iodo dan iodometri. So, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi iodometri dan iodimetri. Iodimetri dan iodometri adalah jenis titrasi redoks yang melibatkan iodium. Pertama, saya akan menjelaskan iodimetri atau titrasi langsung. Iodium merupakan oksidator yang relatif kuat dengan nilai potensial oksidasi sebesar plus 0,535 volt. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi tersebut. Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Vitamin C contohnya mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil daripada iodium, sehingga dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Larutan baku iodium yang telah dibakukan dapat digunakan untuk membakukan natrium tiosulfat. Deteksi titik akhir pada iodimetri ini dilakukan dengan menggunakan indikator amilum yang akan memberikan warna biru pada saat tercapainya titik akhir titrasi. Dalam farmakope Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menentukan kadar dari asam askorbat, natrium askorbat, metampiron atau antalgin, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksinya. Yang kedua, iodometri atau titrasi tidak langsung. Iodometri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Pada saat iodometri, sampel yang bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebihan dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya akan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan iodium yang dihasilkan dan setara dengan banyaknya sampel. Sebagai contoh adalah penentuan kandungan klorin atau Ci2 dalam agen pemutih. Klorin akan mengoksidasi iodida untuk menghasilkan iodium. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ci2 ditambah 2 imin menghasilkan 2 Cl- tambah I2. Selanjutnya, iodium dibebaskan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat menurut reaksi berikut ini. Baik, selanjutnya kita ke bagian prosedur praktikum. Jadi, larutan iodium itu kita harus titrasi terlebih dahulu dengan natrium tiosulfat. Nah, cara pengerjaannya itu bisa dilihat nanti natrium tiosulfat itu kita masukkan ke dalam buret, kemudian larutan iodium itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nanti kita titrasi sampai warnanya kuning muda. Nanti kita masukkan kita masukkan larutan amilum 0,5%, kemudian kita titrasi lagi sampai warna birunya menghilang. Catatan, natrium tiosulfat itu kita harus bakukan juga. Nah, jadi natrium sulfat itu sebelum kita pembakuan pada larutan iodium, kita juga membakukan natrium tiosulfat. Larutan natrium tiosulfat kita bakukan dengan menggunakan kalium iodat. Jadi nanti kalium iodat itu kita masukkan ke dalam biuret, sedangkan larutan natrium tiosulfat kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nanti kita titrasi sampai warnanya merah muda, lalu kita tambahkan larutan amilum 0,5% sampai kita titrasi lagi sampai warna birunya menghilang. Baik, setelah kita melakukan pembakuan, maka kita melakukan titrasi pada sampel, yaitu sampel metampiron dan sampel asam askorbat. Prosedurnya, jadi larutan metampiron ini yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita larutkan dan kita encerkan, itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu larutan iodium yang sudah kita bakukan tadi, kita masukkan ke dalam biuret. Nah, nanti tambah indikator larutan amilum ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita titrasi sampai warna biru mantap. Begitu juga dengan sampel larutan asam askorbat. Jadi larutan asam askorbat yang sudah kita encerkan dan kita larutkan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur, kita titrasi dengan larutan iodium. Jadi larutan iodium nanti kita masukkan ke dalam biuret, sedangkan larutan sampel kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan larutan indikator amilum 0,5%. Lalu kita titrasi sampai warna biru mantap. Setelah itu kita lakukan perhitungan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan. Pertama yaitu pembakuan iodium 0,1 normalitas. Nah, reaksinya bisa dilakukan 3 kali replikasi 17 ml. Kita masukkan ke rumus pengenceran untuk mendapatkan nilai dari N2-nya. Didapatkan nilai N2 sebesar 0,055 normalitas. Kedua itu pembakuan natrium tiosulfat 0,1 normalitas. Nah, reaksinya yaitu I2 plus 2Na2 S2O3 menghasilkan 2Ni plus N2 S4O6. Nah, untuk replikasinya yaitu yang pertama
Didapatkan volume 17, yang kedua 19, dan yang ketiga 18. Kemudian dihitung volume rata-rata, didapatkan nilai 18 ml. Didapatkan nilai normalitas keduanya yaitu 0,053 normalitas. Selanjutnya penetapan kadar metampirot 0,1 normalitas. Nah, untuk reaksinya bisa dilihat pada slide, dan untuk replikasinya itu sama seperti sebelumnya, dilakukan 3 kali replikasi, dihitung volume rata-rata, didapatkan 11,1 ml, dimasukkan ke rumus pengenceran, didapatkan nilai N2-nya 0,049 normalitas, kemudian dimasukkan ke rumus W atau untuk mencari masanya, didapatkan massa sebesar 0,18 gram, dan kemudian dihitung persen kadarnya dan didapatkan nilai 90%. Untuk penetapan kadar asam askorbat 0,1 normalitas bisa dilihat reaksinya pada slide. Replikasinya dilakukan sebanyak 3 kali, dihitung volume rata-ratanya, didapatkan nilai sebesar 11,93 ml. Dan dimasukkan ke rumus pengenceran, didapatkan nilai sebesar 0,046 normalitas, didapatkan persen kadar sebesar 19%. Baiklah, sekian video review dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.